البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pada pertemuan terakhir kita masih di bab al-ihram, tentang ihram wa ma yata'allaqu bihi, dan yang berkaitan dengan ihram. Orang yang dia itu muhrim, bagaimana adab-adabnya, demikian juga tidak boleh memakai pakaian yang di situ berjahit, demikian juga tidak boleh memakai jubah. Ini untuk laki-laki. Demikian juga disunahkan untuk mandi sebelum ihram, demikian juga sholat. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis muttafaqun alaih, 5 binatang yang boleh untuk dibunuh ketika dia dalam keadaan ihram di Mekah. Disebutkan diantaranya adalah gurab, burung gagak, demikian juga burung elang, demikian juga akrab, kalajengking, fa'rah, tikus, wal qalbul akur, anjing. Ini anjing yang dia itu anjing gila semisal itu. Kemudian disebutkan oleh para ulama Allah taala, apakah yaltahiq bihadhil khams, apakah dimasukkan juga selain yang 5 ini untuk boleh dibunuh? Boleh menurut ulama bahwa ini binatang-binatang ini sebagai contoh-contoh saja. Di situ ada binatang-binatang seperti burung tadi kan, burung gagak, burung elang. Maka yang lebih lagi mungkin burung-burung yang lebih ganas atau semisalnya, maka boleh juga. Demikian juga fa'rah, ini tikus. Mungkin ada binatang-binatang hasyarat, yang dia itu di tanah-tanah itu yang lebih berbahaya. Demikian juga akrab, kalajengking. Maka masuk di situ juga yang lebih lagi berbahaya, ular. Demikian juga qalbul akur, anjing ini juga masuk di situ, sibak, binatang buas. Demikian. Masuk juga tentu saja singa, macan dan sebagainya. Bagaimana kalau binatang buas itu tidak menyerang? Disebutkan boleh untuk dibunuh, karena takutnya nanti dia menyerang. Bagaimana kalau komel itu kutu rambut itu, tumo istilah kita itu, disebutkan adalah boleh untuk dibunuh. Demikian. Ba'ud, nyamuk, demikian juga barogis seperti tinggi istilah kita, atau kutu busuk, dubab, lalat dan sebagainya boleh untuk dibunuh. Berikutnya hadis nomor 720. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hijamah, berbekam, dan beliau dalam keadaan muhrim. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka di sini menunjukkan boleh seorang yang muhrim haji atau umrah untuk kemudian dia berbekam. Demikian. Idza kana lahu udrun, kalau dia ada udzur. Kalau tidak ada udzur, tidak mengapa. Kecuali kalau bagian kepala, di bagian kelap kepala di situ ada rambut, maka disebutkan bahwa kalau dia memang perlu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu melakukan bekam di kepalanya. Tentu saja beliau mengambil rambut itu kan, tidak mungkin berbekam kepala yang ada rambutnya itu tidak dibersihkan dulu rambutnya. Oleh karena itu mereka menyebutkan kalau butuh untuk kemudian dibersihkan rambutnya tidak ada apa-apa. Demikian. Hukumnya tidak mengapa. Kalau tidak perlu, tidak boleh untuk memotong rambut. Kan demikian. Untuk membayar fidyah nanti. Memilih. Demikian. Potong kambing misalnya. Kemudian berikutnya hadis nomor 721. Wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu, dari sahabat Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih.
Qala beliau mengatakan, "Humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku dibawa di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal qamlu yatanatharu ala wajhi. Dan kutu rambut, tumo istilahnya. Dia berjalan-jalan di wajahku, saking banyaknya. Ya kutunya itu yang ada di rambutnya sampai berjalan di wajah. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, "Makuntu ura." Tidaklah aku diperlihatkan al-wajah, sakit, balagha bika ma'ara, yang melebihi apa yang kulihat padamu. Ini benar-benar sakit sampai seperti itu, sampai kutunya itu di wajahnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Atajidu syah, apakah engkau mempunyai syah? Kamu dapat enggak? Kamu ada kambing enggak?" Qultu la, dia mengatakan tidak. Qala fasum salasata ayyam, berpuasalah 3 hari. Karena kan menggundul rambut belum selesai. Memotong rambutnya karena banyak kutunya. Kalau dihilangkan rambutnya, kutunya kan hilang. Ini dendanya seperti fidyahnya. Au at'im sittata masakin, atau beri makan 6 orang miskin. Likulli miskin nisfu sa', setiap satu orang miskin separuh sa'. Ya, separuh sa'. Nih, berarti satu sa' itu 4 mud, 2 genggaman tangan itu. Berarti 2 genggaman tangan. Ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan boleh dia lakukan di haram, demikian juga boleh dilakukan di rumahnya atau di mana saja, demikian disebutkan. Maka di sini ada beberapa hukum. Hal alal muhrim al fidyah idza halaqa ra'sahu. Apakah seorang yang ihram itu untuk membayar fidyah apabila memotong rambutnya, memotong, menggundul, ya. Amma idza kana limarat, kalau dia mempunyai sakit, penyakit atau bahaya di kepalanya, tidak ada perselisihan di antara ahli ilmi untuk dia boleh memotong dan membayar fidyah. Sebagaimana dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 196. Wala tahliku ru'usakum hatta yablugha hadyu mahillah. Jangan kalian memotong kepala-kepala kalian, ini rambut-rambut kalian, sampai hadyu itu sampai di tempatnya. Ya, demikian, sampai disembelih ketika tanggal 10 Dzulhijjah. Faman kana minkum maridun, kalau kalian sakit atau au bihi adan min ra'si, atau bahaya di kepalanya, fa fidyatun, maka bayar fidyah min siyam, dari puasa, au sedekah atau sedekah, au nusuk atau menyembelih. Itu. Ya, berarti di sini menunjukkan boleh untuk memotong, tetapi Tetapi untuk bayar fidyah. Ini. Bagaimana kalau ya kalau sengaja? Di sini perselisihan. Kesimpulannya kalau dia sengaja juga sama seperti orang yang karena ada keperluannya. Ini tidak ada apa-apa, kemudian dia memotong rambutnya sebelum selesai. Maka seperti ini juga, ya dia berdosa, ya istighfar juga untuk kemudian membayar ini juga. Kemudian disebutkan, apakah orang yang lupa juga? Sebutkan kalau lupa tidak sengaja umpamanya, maka tidak mengapa. Kemudian berapa kadarnya? Kadarnya dia itu memotong atau tidak memotong, ya. Sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu beliau berbekam, tentu saja memotong rambutnya, dan Nabi tidak membayar fidyah. Tidak membayar fidyah. Jadi kalau kemudian berbekam dan itu perlu padanya, tidak perlu membayar fidyah, tidak ada batasannya. Bagaimana kalau orang muhrim ini menggundul orang yang bukan muhrim? Ya, jawabannya tidak melakukan apa-apa, tidak perlu membayar apa-apa, karena dia tidak memotong diri dia, memotong orang lain. Bagaimana kalau orang yang halal ini ya memotong rambut orang yang muhrim, dan orang yang muhrim ini tidak tahu mau dia tidur atau bagaimana? Disebutkan ya yang menanggung adalah orang yang memotongnya itu. Apakah juga yakni bagian badan yang lain juga disebutkan? Tidak. Yakni disebutkan ini hanya untuk rambut saja. Demikian disebutkan. Kemudian di mana dia membayar fidyah ini? Membayar fidyah ini disebutkan yaitu adzabhu wal itam, menyembelih, memberi makan, demikian juga puasa, kulluha haitsu sya', dimanapun dia inginkan, di rumah, di kampungnya atau di Mekah atau dimanapun boleh. Demikian disebutkan. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan batasan-batasannya.
Dan dia boleh memilih 3 perkara ini tadi. Apakah memotong kuku juga disebutkan? Disebutkan tidak ada dalilnya. Ya. Tidak ada untuk dia itu apapun. Bagaimana kalau dia itu butuh untuk memakai sesuatu yang dia itu dijahit, seperti umpamanya dia punya sakit bawasir, ya umpamanya. Maka disebutkan boleh memakai pampers atau misalnya itu kan, atau mungkin sebagian menyebutkan tuban, celana dalam dan sebagainya mereka. Demikian juga menutup kepalanya. Sebutkan oleh para ulama, ini pendapat jumhur, kalau dia memang butuh sesuatu yang dia itu dijahit, maka dia boleh melakukan. Ya, sakit umpamanya pakai pampers atau sebagainya, ya. Kemudian dia apa? Membayar tadi fidyah. Alaihi fidyah, demikian. Sebagaimana dalam ayat tadi, "Faman kana minkum maridun," kalau kalian sakit. Kemudian hadis nomor 722. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Ya, tentang keutamaan negeri Mekah. Tidak boleh kemudian dicabut pohonnya. Demikian juga untuk berburu di Mekah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, lama fatahallahu ta'ala ala rasulih, ketika Allah Subhanahu wa taala membuka Mekah yang dikalahkan, Mekah di Fathu Mekah waktu itu oleh Nabi dan para sahabatnya. Ala rasulih, atas rasulnya, Mekah, yakni Mekah berhasil dikalahkan. Allah membukakan untuk Nabi negeri Mekah itu. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binas, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di hadapan manusia, berkhutbah beliau setelah menang. Dan Mekah disebutkan menang dengan apa? Dengan perlawanan. Sebagian mengatakan suluh, perdamaian. Yang benar adalah apa? Dengan perlawanan, karena ada yang terbunuh juga. Fahamidallah wa asna alaih, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya. Tsumma kemudian beliau mengatakan, waktu itu disebutkan Nabi masuk ke negeri Mekah dalam keadaan beliau menundukkan ya kepalanya. Tawadu, kemenangan berhasil didapatkan. Dan waktu itu ala ra'si miqfar, di kepala beliau ada tameng besi, pelindung kepala, mengambil sebab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha habasa an Makkah al-fil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menahan gajah dari Mekah. Jadi pasukan bergajah waktu itu ingin menyerang Mekah, kemudian Allah gagalkan. Allah tahan, dikalahkan pasukan bergajah itu. Sebutkan surat Al-Fil. Wa salata 'alaiha rasulahu, dan Allah menguasakan rasulnya atas negeri Mekah. Wal mukminin, demikian juga kaum mukminin. Allah menjadikan negeri Mekah dikuasai oleh rasulnya, demikian juga kaum mukminin. Wa innaha lam tahil, sungguhnya Mekah itu tidak halal. Ya, li ahdin kana qabli, untuk seorang pun sebelum aku tidak boleh ditumpahkan darah di situ. Peperangan tidak boleh. Wa inna ma uhilat li, sesungguhnya dihalalkan bagiku sa'atan min nahar, satu saat saja dari siang hari. Ketika Fathu Mekah itu diizinkan untuk perang, saat itu saja. Asalnya tidak boleh perang di Ka'bah, tidak boleh. Tapi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sejak dari dulu sampai di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai nanti hari kiamat. Diizinkan pada waktu Nabi saja itu. Wa inna halan tahil, sesungguhnya ya dia ini tidak akan halal li ahadin ba'di, setelahku seorang pun. Jadi sebelum aku, demikian juga setelahku tidak boleh terjadi peperangan di Mekah, kecuali satu saat saja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, di Fathu Mekah itu saja. Fala yunafaru sayduha, tidak boleh dilarikan binatang buruannya, tidak boleh dikejar, tidak boleh diburu, dibiarkan. Ya, binatang-binatang yang ada di situ. Mungkin tadi himar wahsyah, yakni keledai liar. Wala yuhtala syauquha, tidak boleh dicabut duri-durinya. Ya, tidak boleh dicabut tanaman-tanamannya. Wala tahil saqitatuha illa limunsyid, tidak halal barang temuannya kecuali untuk orang yang mengumumkan. Ini tidak boleh diambil, diumumkan saja. Tidak ada batasan setahun, 2 tahun, diumumkan saja. Ini menunjukkan apalagi kalau mencuri dosanya lebih besar lagi. Barang temuan saja tidak boleh diambil, boleh diambil untuk diumumkan saja. Wa man qutila lahu qatil, barang siapa yang terbunuh
bagi dia itu qatil, ini maktul, ada orang yang terbunuh, ya kalau sudah terjadi pembunuhan, bahwa bi khairin nadharaini, maka dia suruh memilih. Ya, ini memilih dua pandangan dia, boleh kemudian dikisos, boleh kemudian membayar apa? Tebusan. Wallahu alam demikian. Ya disebutkan boleh terjadi kisos ternyata. Boleh kisos di negeri Mekah. Ini akan dibahas insyaallah. Faqala Abbas, maka Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan, "Illa idkir, kecuali idkir, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tanaman yang di sana itu." Ya, fa inna naj'aluhu, sungguhnya kami menjadikan ini pohon idkir ini fi kuburina, di kuburan-kuburan kami. Untuk apa? Untuk menahan itu. Kalau kita kan papan-papan itu. Itu menggunakan idkir di sana. Wa buyutina, demikian juga rumah-rumah kami untuk tiang atau semisalnya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ilal idkir, kecuali idkir. Muttafaqun alaih. Di sini semuanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.